Halo, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mas Bro? Ya, kabar Mas. Alhamdulillah wa syukurillah. Halo? Halo. Sampean iso golek nggon sing rada enak lho Mas, digawe ngomong ben jelas. Siap. Gimana suaranya jelas Mas? Takutnya nanti kalau ndak jelas kan infonya gak beres. Siap. Bagaimana ini? Bagaimana? Langsung aja Mas ya. Boleh, Jawa boleh. apa Indonesia nih? Bahasa Indonesia. Siap. Nanti takutnya kalau subscriber dari Amerika bingung. Oke. I see. Nah, ini Mas, apa namanya, kan istri saya di Hong Kong. Siap. Baru 1 bulan. Siap. Di wilayahnya nggak usah ya? Nggak, wilayah nggak apa-apa, distrik nggak masalah. Taiwan ya namanya. Oh, Taiwan. Siap. New Territorial. Siap. Udah gajian 1 bulan. Terus kok kan udah bayar juga tuh potongan 1 bulan lewat 7-Eleven. Siap. Tapi dari agensi kok ada lagi yang statusnya apa sih tadi tuh? Ada potongan tambahan lah hitungannya gitu. Oke. Aku Itu sudah lihat tadi. Barukah atau ada info? Gimana Mas? Sudah lihat gambarnya tadi ya. Kan baru 1 bulan tuh. Terus 10% fee agency kan? 10%. Ya. Fee agency. Benar. Nah, yang tak maksud kan udah ada potongan, kok ada potongan lagi nih. Apakah agensi Indo, agensi Hong Kong, atau alurnya gitu maksudku, emang umumnya gitu atau karena aku nggak tahu tuh. Terus beberapa teman yang berangkat satu penerbangan sama dia, beda PT Indonesia tapi sama agensi Hong Kongnya itu sama katanya. Ada beberapa orang sih, untuk detailnya belum tak tanya. Terus juga untuk istri juga kan, kalau nggak hari Minggu untuk komunikasi juga kan kurang kurang bisa telepon gitu, paling chat gitu kan. Oke. Udah. Gimana menurut Mas Sandro? Iya Mas. Oke. Kalau potongan segitu menurut saya normal. Karena saya juga proses ke teman-teman PT rata-rata di 2000 sampai 2300 maksimal. Kalau lebih dari situ 2500 atau 2600 atau 2800 itu mungkin dokumennya hancur sekali kan. Jadi dia minta biaya tambahan. Nah, tapi begini, kalau di situ dari tulisan itu potongannya menurut aku normal, masih dalam taraf wajar. Tapi tadi 10% commission fee buat agency. Nah, kalau itu 1 kali ya boleh. Karena memang biaya agensi Hong Kong itu dikenakan ke CC, itu ke mbaknya itu 10% dari gaji 473, dan itu cuman berlaku 1 kali di bulan pertama aja, bulan kedua enggak. Kalau bulan kedua diminta, ketiga diminta, sampai ke 6 diminta, baru itu masalah. Ya nanti kita kasih aba-aba. Jadi 1 kali toh. Dan umum gitu. Ya 4730 di awal. Jadi 4730 ditambah 2300-an kalau nggak salah tadi, 2200 sekian lah. Benar. Nah itu di bulan pertama oke. Di bulan kedua 34 yang 473 itu tidak berlaku, cuman 1 kali tok. Kalau masih berlaku suruh minta resit istri sampean, kita langsung ke labor, agennya bisa ditutup. Ya. Karena peraturan Hong Kong keras. Ya, itu Kalau yang 473 ini berarti nggak pakai resi, nggak apa-apa Mas ya? Emang normal karena dia nganterin gitu-gitu ya? Ya satu kali tok. Siap. Nah, kalau bisa ya tetap minta resit. Tanda bukti karena udah Ya bayar sudah gitu bayar. kan, Jadi ya, nanti
Kalau dia minta 2 kali terus kita nggak pegang tanda bukti yang 1 kali kan ya repot. Nah itu kadang kan yang tak sampein ke istri buat diinget-inget kan. Siap. Sip, saya soalnya nonton konten Mas juga kan, data Bagus. juga penting buat barang bukti kan. Bagus. Loh, kalau kita bayar harus ada resit. Itu Hongkong. Ya kadang kan suka disepelein gitu loh, karena di Indo Ya. resinya kan Indomaret tuh, Alfamart. Wih, nyebutin merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung dibuang gitu Nggak kan apa-apa. kalau di Indo kan. Siap. Ya nggak apa-apa. Pokoknya setiap pembayaran dia yang ngeluarin uang, entah bayar agensi, entah bayar apapun ya, apapun ya kalau di Hongkong apapun, termasuk kalau ada pinjem duit temennya atau apapun ya, ya ini harapannya kan nggak sampai begitu. Tapi setiap apapun mengeluarkan uang, usahakan ada resit. Kalau nggak ada resit, video. Sekarang kan canggih sudah, Siap. divideokan Ya. pada saat menyetorkan uang dan tahu manusianya. Soalnya sekali lagi ya Mas, ya syukur nek sampai sering nonton konten itu sangat membantu Ya. istri. Yang satu dari pergaulan yang nggak bener, yang kedua sampai jadi ngerti walah susahnya nek nyambut gawe di Hongkong itu apa. Karena foto profil itu kan tidak menjamin bahwa hidupnya itu enak-enak. Senin sampai Sabtunya kan nggak pernah di-shoot, ya kan? Nggak pernah jalan-jalan. Nah, nggak dipublikasi, yang dipublikasinya minggu aja, padahal Senin sampai Sabtunya itu perihnya di situ. Makanya dihapusi tetangga, dihapusi koncone dhewe, kemudian nyaur utang yang nggak melok ngerasakno. Nah, itu syukur. Dan sampean juga di 6 bulan berikutnya kiriman kalau bisa disimpan aja, karena 6 bulan kan menentukan apakah istri sampean bisa beradaptasi dan tidak. Tapi kalau ini suaminya yang telepon, aku seneng sekali. Sampai hal-hal sepele kayak gini ditanyakan itu aku seneng. Cuman ya jangan sampai sebelum dalam kan. Siap. jangan sampai overprotective juga. Kasihan dia kan sudah capek kadang kalau minggu dia kadang-kadang pingin mungkin nyanyi-nyanyi di taman sama temennya, atau mungkin diajak temennya di tempat karaoke ya, yang penting di cross check aja temennya yang baik-baik, jangan yang toksik. Itu bagus. Capek soalnya Mas Ya kerja. Mbak teman-teman banyak sih di sana kan. Pikirku di Indo mungkin baik, kalau di luar coba dilihat dulu kan, soalnya udah lama nggak ketemu juga kan pergaulannya. Apalagi yang overstay apa-apa kan. Kemarin Mas juga sempet konten lama sih aku nontonnya. Betul. Loh, yang lama-lama kayaknya masih yang lama-lama itu ada terus dan penyakit. Jadi aku seneng. Jadi aku seneng, terus dilindungi ya pokoknya dari siapapun yang nelpon yang apa. Kalau sampean standby dia lagi capek ya sabar ya dek ya, piye. Nah itu powerful, itu seneng aku. Keluarga bisa support itu bahagia, karena tujuan konten saya salah satunya itu keluarga juga ngerasain apa yang dirasain sama mereka yang ada di rantauan sana seperti apa dan bagaimana, dan enggak nyelak. Terus satu hal juga, saya kadang-kadang kayak gini Mas, ini memang agak sedikit ranah pribadi keluarga ya. Biasanya kayak gini, ada yang jual tanah misalnya ya di sekitar, terus eman loh iso nggak dosa no. Nah itu beban loh buat mbak-mbak yang di sana. Ya sebisa mungkin kalau nggak mampu jangan ngutang. Saya itu takutnya kalau nggak mampu berhitungnya, namanya majikan kan kita nggak ngerti moodnya. Tiba-tiba dia ngutang, terus mbaknya diinterminate. Lah, utangnya piye? Jadi kayak gitu. Itu aku seneng bisa ngobrol sama sampean. Lebih bijak. Wes, sekarang apalagi yang sampean tanyain? Oh, ini Mas, masalah bank. Nyebutin merek nggak apa-apa ya? Oh, jangan. Jangan. Jadi ada kan bank rencana itu kan beberapa kasus cerita dulu ada yang nyimpen di tas, ada yang nyimpen di bawah kasur kan gitu. Siap. Karena pikirku kan untuk zaman sekarang kan mobile banking enak tuh. Siap. Kan di Indonesia juga udah tak ajarin. Siap. Tapi untuk dia ke HK itu kan pilihannya banyak. Terus di KJRI juga kemarin ada promosi Bank X gitu kan. Siap. Nah,
yang karena aku taunya di Indo, pikirku kan coba cek bulanannya gimana, terdekat di tempatmu ATM itu gimana. Soalnya Siap. dia juga kan yang ATM nyetor tunai itu karena di Indo jarang kan, di wilayah Siap. aku jarang. Dia suka bingung juga Mas Yan. Taunya ATM itu kan ngambil duit, ternyata kan bisa nabung juga kan. Siap, betul. Nah, jadi warna nggak apa-apa kali ya. Dia minggu besok mau nyoba daftar terbang biru kan. Oh iya. Lanjut. Mandiri, BNI, wes nggak apa-apa kalau bang itu. Mandiri, BNI. BRI. Boleh. Terus? BRI apa sih namanya? BRI Internet apa ya? Ya. Pokoknya itulah. Tapi di daerah dia nggak ada. Tak coba cari situsnya kan, tak kirimin alamatnya. Malah dia ngirim map sana kan, mana aku tahu kan. Ya, siap. Google Maps juga dia masih ngeraba. Pikirku kan ada fungsi grup, ada mbak-mbak teman-teman coba dikontak. Apa namanya buat sebelum berjalan gitu kan. Nangju. Rencana juga kan minggu. Terus lanjut. Terus juga kan kemarin sempat udah gajian kan awal bulan mau nyoba ngirim juga, terkendala 7-Eleven nggak bisa kan gitu. Ada apa aplikasi-aplikasi lain, terus mbak-mbak ada yang nawarin. Pikirku kan kita nggak buru-buru, tak bilangin tahan dulu. Kalau bisa yang kenal-kenal aja dulu, soalnya kan duit agak sensitif gitu kan. Apalagi yang cuman hi hello tau mbak Indo gitu, Indo doang kan gitu. Yes. Biasanya kan dia kalau kenalan Indo gitu kan, Filipin juga mirip kata dia kan. Siap. Bisa ngomong Jawa ya. Kalau nanti kerja sebulan cuman mau ngasih orang kan nggak lucu, walaupun dia X sebenarnya Mas ceritanya. Tapi pengalamannya termasuk kurang gitu kan. Siap. Masukannya gimana Mas kalau masalah perbankan? Nggak ada masalah. Mandiri boleh, BNI boleh, yang ada mobile banking yang bisa dia pegang. Jadi kalau sewaktu-waktu keluarga butuh, mobile bankingnya tinggal di onin. Sebenarnya kemarin gini, kalau sebelum berangkat, karena nggak apa-apa sih teleponnya, kalau sebelum berangkat mbaknya sudah ada BRI dan mobile bankingnya, aplikasi di BRI itu enak. Saya soalnya pakai itu. Jadi selama sebenarnya ini udah ada, tapi kan sampean nggak punya dia tapi tak pegang. Makanya kalau dia yang sampean pegang ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau dia mau naruh di situ, dia bisa mobile banking itu enak. Dan sebenarnya kalau banknya Indonesia, sebenarnya setor di sana juga nggak ada masalah di nomor rekening itu, nggak masalah. Kalau dia mau buka lagi di BNI atau Mandiri juga tidak ada masalah. Terus daftarin mobile bankingnya nggak masalah. Nanti kalau sewaktu-waktu dia transfer sama sampean itu oke, no problem. Kalau dia pakai Bank Indonesia yang ada mobile bankingnya, sebenarnya di situ. Terus kalau ya saranku boleh sampean pegang sendiri, istri juga pegang sendiri, suruh simpan sendiri yang ada di situ. Karena gini, kalau di Mandiri ataupun di BNI, kemungkinan kalau sewaktu-waktu dia butuh kan ditarik lagi ke dolar kan. Kalau dia nggak punya uang ya, kalau ditarik ke dolar, kursnya pasti jatuh rendah. Satu itu, ya pasti. Terus biaya ongkirnya juga. Biaya transfer gitu Mas. Biaya transfernya itu 25 per transaksi. Jadi kalau di Bank Hongkong itu sebenarnya menurutku sangat aman kalau di Bank Hongkong, tapi agak susah karena harus ada majikan, persetujuan dan macam-macam bla 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 bla. Jadi nggak apa-apa. Abang nggak ada persoalan. Yang penting dia bisa mengoperasikan mobile banking. Dan sekali lagi benar omongan sampean, uang itu riskan. Sekali lagi riskan uang. Jadi berhati-hati. Terus jangan pernah juga cerita gajiannya tanggal berapa. Jadi itu malah suka moto itu yang tak sedihin kadang. Nah, jadi gajiannya tanggal berapa, terus mamerin uang jangan, sebaiknya. Terus ya kalem-kalem aja. Namanya sosial media, kalau dia berteman dengan tetangga atau siapapun kan bisa jadi target sasaran. Sindikat itu luar biasa. Luar biasa. Udah tak kasih aba-aba. Wes intinya mungkin ya. Nanti kalau konten udah naik tak share lah gitu biar dia ngecek. Bener. Jadi ini lah yang aku senang sebenarnya. Sampai telepon itu aku senang. Makanya dari kemarin kan tak telepon balik terus toh. Iya kan? Jadi saya juga bisa berkomunikasi dengan pasangannya. Dalam artian
untuk mendukung kesuksesannya mbaknya di sana itu butuh banget. Kalau bisa itu di 60-70% itu keluarga yang di rumah yang mendukung. Karena selama ini yang cerita itu dihabiskan. Justru yang minta yang di rumah. Tapi kalau cerita yang sukses di mana yang di rumah itu amanah, itu jadi tanah, jadi rumah, jadi apa. Nah, itu yang jarang mau cerita. Yang cerita kan yang susah. Yang mengeluh expose konten-konten sedih. Nah, itu sebenarnya gini loh, satu sisi kenapa aku kepingin balance di mana ada yang positif gitu loh. Bahwa ya aku dikasih bojoku ya harga diri dong. Nek aku njaluk bojoku, ya aku golek dhewe walaupun sithik. Wae bojo tak lumpukno nek wis akeh tak kon mulih. Nah, kalau dia nggak mau pulang duitmu semakane go apa? Arepe mbok gawe adus kan. Intinya kan enak kalau jadi laki-laki kayak gitu tuh kan. Nyuruh pulang kalau dia nggak mau pulang kan duitnya iki lho duitmu. Rata jawel saiti. Nah, itu kan keren itu. Itu seneng aku. Banget. Atau ditukokno lemah, ya mulya jenengmu. Kalau enggak nggih surat kuasa, iki lho jadi tanah jenengmu, jadi omah jenengmu, jadi motor jenengmu, keringetmu nyo. Kan kayak gitu, walaupun kayak gitu sebenarnya walaupun namanya istri kalau dibelinya setelah menikah. Nah, ada pegatan nih gono gini nih pancet bagi loro tuh. Masih jenenge sapa-sapa kan intine. Tapi setidaknya kan jadi laki-laki itu keren gitu loh Mas Bro. Paham nggak? Kalau menurut saya sih. Keren gitu loh. Gak mulai iki duitmu tak entekno lho. Gawe apa kowe? Gitu aja. Soalnya kemarin ada cerita Mas. Jadi jadi cerita di mana bahwa dia itu disuruh sama suaminya. Nah, suaminya ditinggal 1 kontrak, tambah lagi 2 kontrak. Ya, duitnya diblor, dikasih suaminya. Lah suaminya mana? Ya kan? Suaminya mana? Jadi tanah, jadi rumah atas namanya dia, terus kowe wis tuku sembarang kalir, duitmu wis utuh. Saiki ngene, nek kowe milih duit terus di sana wis pegatane karo aku. Aku wis amanah mbok titipi sampai sekian, tapi nek kowe gak mulih ya aja goleki jenengku. Kita pegatan. Jadi kayak gitu. Itu kan keren Tom, Mas. Itu keren. Titik akhirnya lah pokoknya. Nah, ya itu aku laki-laki yang begitu keren. Menurutku. Jadi duitnya dia gak kita jawel, dia dikongkon mulai gak gelem, sikat wis. Kan gitu. Aslinya kan agak jahat tapi memang buat kebaikan kan aslinya. Satu sisi pasti wah Mas Andro ngewarai sih nggak bener, ngajarin nggak bener. Loh, soalnya gini loh Mas, jin Hongkong itu bisa membutakan segalanya. Bener, dari sekian banyak sih. Ya. Karena duit besar kan. Nah, terus wanita kalau sudah punya duit gak butuh laki-laki Mas Bro. Yakin aku paham, itu udah konten sampean tak tonton tuh yang nggak butuh laki-laki. Iya. Terus di sana duitnya gede kan ketimbang ke Indo. Wes. Terus aku sebenarnya penasaran sama itu apa usaha Hongkong itu lah. Nah. Dalam artian yang sampean ceritain di bis kalau nggak salah. Kalau bisa itu pulang usahanya masih jalan di Hongkong, itu lagi tak raba-raba juga apa kira-kira. Oke. Kalau bisa diekspor gitu. Nah, kalau sampean ngajak ngobrol ayo. Jadi yang kitanya pula ada namanya Rio Vlog. Nah, Mas Rio ini TKL di Hongkong, dia jualan pentol sama jualan kerupuk. Diekspor Mas Bro. Ya. Istrinya dulu juga kerja di Hongkong. Nah, anak-anak ordernya duitnya rupiah. Ya jelas murah dong. Ongkos kirimnya cuma 30, dia beli 100.000, 150.000 oleh kerupuk sak renteng. Nah, udah paketannya tanggungannya dia. Itu salah satu Mas Bro. Itu salah satu. Salah satu kayak gitu. Nah, jadi dia beli untuk kebutuhan. Nah, sambel. Pokoknya peyek. Nah, peyek kan belum. Sedangkan peyek itu kalau di Hongkong, peyek di Hongkong itu langka gitu loh ya. Intinya ya di setiap toko kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, dan rasanya juga enggak enak. Kalau kita mau packingin, kita kasih harga 10.000 cuma $5. Yang mahal malah ongkosnya, tapi nggak apa-apa untuk menikmati peyek Indonesia. Nah, seperti itu Mas Bro. Sambel racikan biasa. Jadi intinya kita jualan dengan orang kita tapi duitnya Hongkong. Nah, jadi sosial media. Jadi saya mendukung hal-hal yang seperti itu kalau ekspornya ke sana remeh-temeh gitu. Daun bayam terus di freeze ya kan, daun singkong coba-coba.
Makanya sampean harus aktif di sosial media, di mana itu ya intinya ya aku nggak ngerti ya. Kalau aku bangun personal branding, muka aku tak tunjukin. Aku harus ngomong, aku cerita, paketan tak kirim pelan-pelan. Jadi genep 1 tahun 2 tahun sampean sudah punya omset dari Hong Kong. Pulang mah, gitu kan bisa. Jadi Siap. Jadi, Tapi aku gimana? ditakutin duluan sih Mas. Gimana? Kata istri itu kalau jualan nggak resmi ditangkapin polisi sana, ya udah cari tahu gimana caranya biar resmi. Kan ada sih yang kasus apa jualan gamis ya sampean pernah bahas konten, ada perempuan yang nggak diterima PT jualan gamis dipulangin atau susah proses. Terus kan dia libur kan video call tuh, ada yang jualan bakso, mie ayam, gorengan tuh, itu bisa aja. Gini, makanya kan paketan Mas Bro. Transaksinya sampean sama yang di Hongkong itu di transfer duluan terus dipaket dan dia ngambil sendiri, itu sudah nggak beresiko. Coba sampean nanti cek TKL Rio Vlog itu cash money. Kayaknya sempat di TikTok ya. Siap. Ya cek. Branding dulu. Iya betul. Yes, boleh dipikirkan apa aja yang belum ada. Wader goreng, wader wak keting, ikan terlalu akeh sih asli nih. Ini Lampung nggak apa-apa ya, keripik kan banyak. Ya monggo. Dicoba, sampean yang penting sampai naik dan customernya yang di friend yang dari Hong Kong. Kalau bidik marketnya di Hong Kong loh ya, nggak ada masalah. Siap. Tukar pikiran, aku seneng sampai subuh besok ya buyar wis. Gitu aja, nggak jadi urusan. Loh nggak apa-apa. Yo. Satu sisi kan ini suami yang care sama istrinya ya oke. Cuman ya sekali lagi juga jangan ditahan-tahan. Kalau dia mau beli baju ya sudah, kan namanya dia pingin shopping atas keringatnya sendiri ya nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai 5 karung 6 karung kan. Istri saya juga kayak gitu dulu. Ya. Dan gak main-main kalau blonjo nek gak Adidas gak gelem, aku ngamuk wis. Waduh. Merek-mereknya ini lagi iya Mas. Penginan HP katanya. Karena si potongan pikirku. Kalau HP kredit kan lucu. Mending sabar-sabar nanti di cash. Mau merek apa, yang deket apa kan. Iya betul ya. Jadi agak mundur dikit cerita nggak apa-apa Mas ya? Boleh. Jadi istri ini sebenarnya istri sih yang jalanin. Jadi dia usaha online yang Shopee ya. Shopee dia agak naik dulu di Shopee, terus memang dia ex Hong Kong. Tapi ya itu dia sempat cerita nanti kalau kan tak bilangin online ini pasti ada pasar naik turun kan, orang jualan juga ada ada rame kan. Yes. Nah, terus dia sempat ngomong kalau online sepi ya udah berangkat lagi ke Hong Kong. Apalagi mbaknya udah pamer kan, sini ke Hong Kong gajian naik udah 5.000 katanya. Pas online jatuh karena brandingnya nggak bagus kan, cuman main kuantitas kan, main jumlah doang. M-banking tak urusin, akun-akun tak buatin, yang penting amanah kan. Dia transfer, kita kirim barang. Yes. Nah, nyampe sana juga kan tak raba kan. Ternyata di sana nggak laku Shopee, adanya apa sih, Tmall atau apa ya? Taobo, Alibaba. Kan kayak Alibaba. Iya, nek Hong Kong. Kan kayak Gosen kalau di Indo kan, di sana bukan Gosen kan, makanan GoFood gitu-gitu kan. Tapi kekuatan pasar Facebook yang tak liatin komunitas di orang itu kan aslinya kenceng-kenceng banget sih. Banget. Sayang aslinya pasarnya itu. Banget. Sekali emak-emak itu di posting aja bisa viral-viralan kan. Banget. Mau di ranah apa mainnya kan. Tapi pikirku ini karena ranah ibu-ibu, pikirku aku ngarahin istriku. Kalau aku laki kan agak canggung sih permainan perempuan, gamis apaan gitu kan. Jadi pikirku dia kan jaga nenek, waktunya banyak kosong. Coba kita bangun sistem online-nya gitu, orang di Indonesia aja kebangun kok, nyampe tak buatin. Jadi aku nih background-nya komputer Mas, jadi datanya itu semua tak kumpulin gitu kan. Dia yang bagian admin bahasanya. Alhamdulillah dulu sempat ada karyawan juga aslinya nyampean, tapi karena branding nggak bagus sama sistem memang nggak ngebangun sih, dalam artian kalau udah cuan suka lupa kadang ngebangun, padahal kan online ini kalau waktunya sepi ya sepi,
corona malah naik dulu agak lucunya. Betul. Orang belanja online. Betul. Nah, email apa? Alibaba masih di sana. Alibaba sama Taobao. 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 Yes. Jadi kan sebenarnya Shopee juga kan aku pihak ketiga sih. Dalam artian makelar aja. Jadi orang-orang yang Affiliate. belum bisa belanja di Shopee, afiliat ya. Tapi kalau afiliat kan per item dapat berapa rupiah. Kalau punya aku ini kemarin Grosir, kan aku naikin sendiri barang 100.000 125 gitu kan. Yes. Udah itu kita dapat potongan ongkir juga dapat gitu. Istriku tadinya iseng-iseng, aku juga mikir emang ada yang mau beli gitu. Buktinya ada transfer. Nah, pikirku tuh konten sampean juga bahas itu, terus juga tak denger lagi tanggal 30 mau ke sana kan, mau berangkat lagi Mas ya. Sementara itu dulu sih bahasannya, tapi nggak buru-buru kan Mas, aku masih banyak sini. Nggak apa-apa. Mau tak bikin dua part pertama, part kedua kan nggak ada masalah. Jadi apa ya? Jadi benar kalau bisa yang begini gitu loh. Terus memang mau disadari dan tidak, sekarang TikTok. Jadi di TikTok, terus di Shopee. Nah, nanti kalau mbaknya agak sedikit mau ya dibandingin harga barang di Taobao atau Alibaba ada nggak? Kalau ada coba ditawarkan ke market yang kemarin, ya kan? Di Shopee-nya yang kemarin. Nah, kalau iya kan tinggal dikirim dari Taobao ke Indonesia. Kalau mbaknya mau, saya ada gitu loh. Jadi pengiriman ilmunya, tata caranya, belajarnya, dan ada orang yang, saya punya orang baik, pegawainya KT Pasifik yang ngajarin saya untuk jualan di Shopee gitu. Nah, teman-teman kan jualannya di Shopee ya kan, akunnya TikTok kan kayak gitu tuh. Jadi nge-link, ibaratnya linknya bisa ditaruh. Aku nggak ngerti bisa apa nggak. Aku makanya pulang ke Indonesia itu juga cross check. Sebenarnya TikTok ini sejauh mana sih kok boomingnya nggak karu-karuan gitu loh. Aku nggak punya. Gila-gilaan sih Mas. TikTok Live kemarin juga affiliate kawan itu juga pamer udah segitunya. Tapi namanya dapur online beda kan sama dapur bakso, kita lihat resepnya apa gitu. Kalau resep online nih kadang kan harus kalau nggak seminar nggak, jarang yang mau buka ilmunya itu. Jadi iklan gitu kan. Tapi apapun itu ceritanya, personal branding itu udah banyak materi-materi di YouTube. Bahkan saya juga mau buka kelas untuk personal branding, karena contohnya saya bukan orang lain tapi diri saya sendiri, untuk memberikan gambaran ke mereka bahwa ketika kalian di Hongkong itu market semuanya itu terbuka, tinggal teman-teman itu mau fight apa enggak kan, intinya seperti itu. Kalau kita bicara pentol, bakso, kita bicara kerupuk, itu seberapa sih kan kayak gitu. Terus kalau kita bicara daun singkong, kita daun pepaya, kalau kita paketannya jelas, kemudian diramunya dan diraciknya, kontennya tepat, naik ke TikTok. Hongkong juga peminatnya TikTok di luar biasa loh. Saya aja satu hari ini mau telepon, mau pingin proses aja orang 5, orang 6. Jadi gara-gara dipotongin sama teman-teman yang di TikTok, jadi mulai banyak yang nelpon. Saya nggak ngerti kan, saya nggak main TikTok soalnya. Jadi algoritma YouTube ikut naik kan kayak gitu ceritanya. Jadi nggak bisa dimain-mainin ini. TikTok ini nggak bisa sekedarannya begitu. Sekedar begitu aja ya sudah nggak dapat. Tapi kalau edukasi, kalau jualan ya di situ tempatnya, menurut saya sih kan. Jadi mungkin kalau nanti saya bikin kelas personal branding ya tinggal dicek-cek aja di konten. Jadi saya akan bikin konten. Insya Allah melu. Nah, jadi personal branding, jadi kita sasaran marketnya bagaimana, zoomnya bagaimana, terus dampak dan impactnya, terus kerugian yang kita terima kalau kita bangun personal branding itu bagaimana. Kan sekarang bangun personal branding itu biayanya nggak gede loh Mas, biayanya kuota. Bener. Selesai kuota. Dan sama video niat. iya, video cuman berapa detik, capcut juga ada yang gratis. Jadi tinggal disambung-sambung, tinggal kita mau tekun nggak, kita mau tekun di situ nggak gitu loh. Kalau ngomongin saya masalah di YouTube ya startnya udah 2018. Kalau sekarang saya sudah nerima hasilnya ya sudah, itu kan konsistennya di situ gitu loh. Teman-teman juga ada kok
yang dari 2018 terus 2020 juga pulang, sudah hanya masak-masak doang, itu nggak ada masalah. Jadi curhatan bila perlu, sampean mau nampani curhatan mana, ayo podcast sama aku lagi. Sampean mau nerima teleponan dan semuanya nggak ada masalah. Saya justru malah sekarang zamannya AI, Mas. Zamannya AI. Artificial intelligence. Nah, kalau sampean ini tak buka di sini gara-gara yang ngajak ngomong pikirannya terbuka, tak buka sekalian. Aku orangnya nggak pelit. Jadi kayak gini nih, Mas. Sampean bahasa Indonesia aja, ya kan? Sampean bahasa Indonesia, setelah sampean bahasa Indonesia, masukin ke aplikasi caption, ya kan? Di caption bahasanya dirubah ke bahasa Kantonis. Penonton sampean Hongkong. Siap. Ya kan tinggal dirubah bahasanya. Kita mau narjet subtitle. Kita narjetin kemana? Jadi kayak gitu kan. Nah, sekarang kan teks jadi video sudah bisa, ya kan? Video. Banyak ya. Video dibalik jadi teks. Nah, tinggal tampilin wajah sampean, jelasin bagaimana sih posisi Indonesia. Aku ngomporin ya, Mas. Ngomporin siapapun teman-teman itu. Yang berhasil cuma satu. Miss Uni. Alhamdulillah, udah pecah telur berarti satu. Miss Uni, bojone sampean bukan. Miss Uni sing Sitoyan. Ya, nek bojoku Yuli. Lah itu juga. Ya. Itu ya semua dari saya. Dan yang satu Miss Uni yang bume gak karu-karuan. Asli nih. Iya kan, kalau sampean lihat tuh di TikTok pun gak karu-karuan, dipotong-potong. Jadi yang lainnya aku ngomporinnya ya udah, masa itu ya sudah passionnya mereka. Curhat coba, tas dulu. Aku kalau meeting seharian, waktu makan siang itu bisa setengah jam, bisa 1 jam loh kalau ngobrol. Dan kita harus bagaimana, seperti apa sampai masuk BP2MI. Nggak tahu ini tanggal 15 besok jadi ke Kick Andy apa enggak. Saya juga disuruh ikut soalnya. Jadi, iya yo. Jadi kayak apa ya? Saya bukan melihat itu. Saya melihat, saya mungkin nggak bisa mengeksekusi sendiri. Tapi ketika saya sampaikan, terus dieksekusi sama yang teman-teman, ya boom, bisa meledak. Daripada bintang-bintang di Facebook, aku nggak ngerti sih potensinya sejauh mana. Tapi itu juga boleh juga sih, ya ada duitnya. Tapi kalau di YouTube, sudah. Nah, di YouTube sudah. Nah, kalau direct selling kalau jualan ya kayak gitu. Apa yang menjadi minat teman-teman di Indonesia? Madu, suplemen food, makanan sehat, jahe merah kalau musim dingin. Terus yang aku kemarin juga ngetop itu baju. Aku kan juga sudah beli mesin DTX. Kalau sampean ada printing ya. Nah, itu saya juga udah. Nah, kemarin ya kebetulan ya temanku nggak amanah sih, nggak bisa dipercaya. Akhirnya mesin aku tarik, aku mau kasihkan. Nah, itu marketnya di Hongkong ngeri, Mas, Bro. Itu modalnya cuman desain aja. Harganya masuk sama mereka. Jadi tulisan-tulisan Canva ya banyak, desain sekarang juga. Nah, ya apalagi tulisan paling gampang. Nah, pejuang keluarga sejati di Hongkong. Ya kan? I love you. Ayahnya cuman gitu doang, nggak dengan anaknya. I love you bojoku yang di Hongkong. Kuat-kuat ya, sehat dari suamimu. Posting kaos, tempelin desainnya, jebret. Order Mas. Bisa. Masuk ngono Mas, Bro. Melaku lo sampean malahan. Mantep. Aku nggak tahu kerungu konten sampean Mas ngomongin konten itu sih. Loh iya no. Siap. Berarti Bang tadi udah jelas ya, nggak ada masalah Bang. Bang nggak ada masalah aman. Yang ditanyain. Jadi konsep itu banyak. Sampean support aja, sampean dukung pasangan sampean. Sweater, apalagi ini musim dingin. Musim dingin sweater paling the best. Paling the best. Saya orderan temanku yang buat Diana Zumi itu orderan bisa nyampe berapa puluh itu untuk hoodie. Maaf tak potong Mas. Boleh. Misal sweater tak cetak, tak printing dari sini, atau tak cari link di Hongkong sana, tak kirim ke alamat bojoku biar dia aman dari polisi. Nganter-nganterinnya berarti pakai apa? Ada gosen nggak di sana? Nggak usah. Langsung ke yang order, ambil paketan terdekat di mana toko Indonya, gitu aja. Kan gini, mereka yang ditangkap itu gimana sih hasilnya? Yang ditangkap itu kalau nggak resmi jualan asongan.
Oh, asongan. Yang pertama jualan asongan, yang kedua transaksi di MTR. Oh, 2 titik itu ya. Oh, Siap. ya selesai mas. Jadi kan gini Bener, nih, apa tak paketin? Nah. gini. Sampean buat desain, orang cocok, bayar, sampean tanya, Mbak sampean daerahnya mana, mau dikirim paketan kemana? Kos BB, Mongko, apa, toko Indonesia mana? Nah, sampean lihat paketan yang kiriman dari Indonesia ke Hong Kong. Dan misalnya di Mongko atau misalnya di Wong Taisin gitu kan, ada toko Indonesia. Toko Indonesia Wong Taisin Mbak bisa, atau sampean di mana? Sampean langsung tanya ke konsumennya. Saya kirim ya, ongkirnya sampean yang bayar gitu aja. Yang mahal itu kan ongkirnya. Oke. Bener, makanya pikirku kirim 1 lusin gitu, kirim ke alamat bojoku atau gimana kan. Oh, nggak bisa Ya, kalau nanti ke toko Indo gitu kan nggak, ya. kalau sampean kayak gitu. kalau sampean kayak gitu berat. Mending sampean jualan dulu, ketemu market baru ladeni. Siap. Tuh energinya Berarti, capek. siapin marketnya dulu lah ya, Ya, dipanasin. gitu. Siap. Makanya ngontenin sampean sama istri. Ya apalah guyonan, mama sehat. Oh sehat, makasih ya Pak, udah diperhatiin. Kalau capek istirahat ya nak. Hal-hal kayak gitu. Enek sing wong gak seneng, enek sing wong mangkel kan. Wah itu ambek bojone TKW ngomong. Nah nanti ketika sampean ngelakukan terus, lama-lama orang lihat tuh. Sekarang algoritma itu gampang, kuat-kuatan, ya, dicaci dan dimaki. Bos itu tok, dicaci dan dimaki, diumbulno nek sing akeh. Dicaci sekarang ya sing nyaci loro, nguploade 5, sing nyaci telu, nguploade 10. Pegel. Semangat. Loh iya pegel lah Ben. Karena haters itu justru sebenarnya lover, pecinta sejati haters itu. Iya. Dia menuangkan waktu buat komen. Dia nulis itu ya kan. Dia ndelok apa meneh sampai detail. Berarti wong iki ndelok. Muatur thank you para hater, I love you baby. Gitu. Ya jadi berkat mereka. Jadi sampean bikin chat-chatan sama istri ya. Ya. Maya jaga sehat, beli vitamin ya. Aku di rumah ya, pokoknya kalau nggak diangkat aku lagi kerja, nggak usah jealous. Screenshot thread masukin kayak musik TikTok, dang deng dong. Sesuk meneh bojone. Wis dimasukin jebret, ganti istrinya pasang jebret. Lama-lama kan orang ya nonton, Mas. Awalnya orang akan ngomong, kok kayak gitu ya. Oh kok begitulah. Lah itu kan nggak nyalai wong bojone dhewe. Iya sih, nggak ngurang-ngurangi juga kan. Normal sih, cuman dibilang lebay mungkin haters. Nah, walaupun lebay dan apapun nggak apa-apa, kalau bisa kan nama dan nomornya kan di close, kan percakapan itu aman. Bener, dipotong. Iya, aman jadi apapun sekarang bisa diuangkan Mas Bro. Lah aku ngomong ambek sampeane piro sesuk nek sing ndelok 1000, duitnya wis ketok Mas Bro. Ya, mungkin kata kuncinya harus dibuat greget Mas. Yang lagi rame apa? Hongkong banjir. Iya, aku belum bikin, sudah ada sih videonya. Ya, sebenarnya kalau aku bukan mencari yang viral ya sebenarnya aku, tapi touch the heart. Kalau aku lebih gimana aku membuat satu dua orang itu merasa dengan apa yang saya buat itu termotivasi. Gak atik sewu wis. Siji loro ya wis, gak muluk-muluk saya. Makanya saya ada yang meninggal aku nggak gawe, banjir aku ya belum bikin. Aku bukan pecinta yang viral, tapi aku pingin orang itu mengenal dan melihatku. Oh iya, nek aku gak ngerti aku takok karo Mas Andro. Nah, jujukan. Asli salut aku ngeliat sampean ngupload konsisten nih, kayak tak scroll pirang jam tuh. Makanya aku ngechat kayak bengi kayak nonton nih, kayak malam tadi nonton. Siap. Jadi nggak apa-apa Mas, jadi aku seneng. Makanya ketika sampean mulai ya, sampean pun ngepotong videoku sampean jadikan TikTok, nggak ada masalah. Nah itu baru mau tak sampein tadi, sampean malah udah buka, langsung diizinkan lah ya Mas ya. Loh, sumbernya tak kirim nanti.
Nah, full video di sini gitu. nggak apa-apa kalau sampean juga mempelajarinya, kemudian sampean tanya juga istri, kontrak kerjanya dikasih nang sampean atau buku pedomannya sampean baca, sampean di rumah sampean jelasin loh ya, sampean baca bolak-balik lah. Terus orang curhat sama sampean misalnya, apa aku rugi? Gak, malah kuburanku padang mas bro ya. Sampean ngerti gak pahala sing gak pedot, ilmu yang bermanfaat. Jariah. Nah, wis Ya, ilmu. Jadi Mosowa itu tidak ada masalah dengan orang-orang motong punya aku. Dijupuk sing elek diunggahno, terima kasih. Silakan. Iya. Haters dateng nggak kaget ya Loh. sampean, nggak ngedon men. Rata Kuat. pikir nemen-nemen. Sing nyelatu kuat-kuatan, wong nyelatu paling pisan pindho wis lara ati. Kene ngupload Siap, sedina siap. 10. Aku seneng karo sampean nih gitu, ternyata mentalis nggak kaleng-kaleng. Ya, aku berharap banyak yang gini, the greatest leader is create other leader. Jadi begini, kita jadi manusia bukan bahagia kalau kita itu punya follower banyak, tapi kita akan bahagia ketika banyak di sekitar kita itu dengan adanya kita, mereka bisa tumbuh, bangkit dan lebih berkembang. Nice, mantap. Jadi sampean kalau percaya lho, misalnya sampean nulungi wong iku iso sukses. Nulungi wong neh sukses, nulungi wong sukses. Mosok Gusti Allah gak nulungi aku? Impossible kan? Pasti impossible. Gak Kamu enak bersyukur kan ditambahkan. Lho gak. Siap, Lah, siap. jarene Gusti Allah kan mi faunas wa fakulinas kan. Sebaik-baiknya manusia kan manusia yang punya manfaat buat orang lain. Wes. Satu resep itu wis membuat saya nek dilarani ambek sing liyane ayo wis lah. Nek dek sing larani aku kan urusane gak karo aku. Urusane karo sing gawe Karo urip. sing gawe aku. Lah, Ya, ya, kita bahas ringan tapi dalam dan kena. bener. Ya, tinggal pemahaman penonton. Lah iya. Gus Baha. Aku kemarin baru nonton Gus Baha. Biasanya filsafat Dr. Fahrudin Faiz. Makanya itu aku juga Aku yang nonton. Ah, Lengkap. makanya Siap. aku bilang sama Miss Juni dan teman-teman konten kreator tak suruh nonton itu. Jadi manusia yang Ya, referensi. kebal kalau knowledge-nya dimasukin terus, pemahamannya mendalam. Lu kita bikin konten, wong gak seneng yo barno, lu bebas sosial media. Nek gak gelem yo rasah konten. Gitu aja kok repot jadi Gus Dur. Ya, Orang mau motong yang buruk, ya bebas. Orang mau motong, wong kita share, kita naikkan. Ya, orang mau ngecel, ngejur, ngancurnya ya biasa. Nek sampai kesenggol yo gak tutupen ae sosmede. So simple thing. tutup akun. Iya, aku seneng kalau sampean nanti tanya-tanya sama istri, bagaimana sih peraturan Hong Kong? Bagaimana apa yang di Hong Kong sampean bisa baca, kontrak kerja sampean baca, lama-lama sampean baca, sampean ngupload konten, target marketnya ke TikTok, target marketnya ke Hong Kong, walaupun sampean orang Indonesia kan nggak efek. Semua akan interest dengan apa yang Itu yang sampean sampean sampaikan. tak sampein ke istri, tapi karena dia biasanya apa-apa ukurannya duit sih, Mas. Kalau nggak ada duitnya ngapain ngerjain kayak gitu. Kadang aku ngomongin istri, ya apa-apa kan ada proses sih, nggak langsung pecah. Sebenarnya kan aku pembuat aplikasi, Mas, Siap. mainan Google Play Store. Mhm. Dulu kan sempat gajian Google. Hmm. Tapi kalau AdSense itu aku belum AdSense YouTubeku nggak memenuhi syarat lah, dalam artian konten-konten vlog aja kan nggak terlalu laku tuh. Nice-nya cuma tak buat senang-senang doang kan. Nah, aplikasiku itu jalan, terus tak suruh buka gitu, yang orang Hong Kong, orang Singapura tuh sekali di orang negara sana yang ngeklik iklannya, Iyo, harganya serem-serem masih. Yoi. Tapi ya itu, pas peraturan Google berubah, aplikasiku tutup, ya udah akhirnya kerja offline lagi. Pelajari Terus lagi. ini mau mulai yang affiliate sama branding dari sampean itu juga. Sama Pelajari. motong-motong tuh tadi udah niatan mau tak
tanya minta izin lah, kayak Fahrudin Faiz kan udah nggak usah izin sama Iya, Pak Faiz di ya. MJS channel itu kan. Heeh. Syukur-syukur ditempelin sumbernya kan gitu. Di apa maklumatnya itu kan. Iya, Kak, itu kan si Masjid Jenderal Sudirmannya yang minta. Tapi kalau Pak Faiznya si Pak tim Faiznya kan kreator, ngomong sakarepmu. Wong saya ini cuman Iya, siapa sih? intinya di situ. Loh, seru kan? Iya. Keren kan? Iya kan? Asli juga bukan saya ngomong, saya cuma motong-motong Nah, kata Pak Faiz kan. bayangkan. Loh, terus saya juga dipotongin sama orang nggak boleh. Kalau diseneni kok cengomen wong sing cerita gelem kok cerita juga dari teman-teman. Saya kan cuma nyimpulin. Bisa dipahami kan Mas Bro? Siap. Jadi Paham. kita itu Senangnya gimana? senangnya sampean tuh kadang kan kalau udah ada yang curhat lah terus maunya gimana gitu, jadi bukan pilihan sampean kan, jadi balikin lagi ke orangnya kan. Duh. Dari masalah sebenarnya kelihatan kan jawabannya, cuman di titik rata-rata kan dia orang bingung milih antara dua gitu kan. Yes. Loh, soalnya gini, aku juga ketika di fase terus aku kudu piye Mbak. Nah, itu di fase dimana kan dia menginginkan pembenaran atas apa yang menjadi keputusannya dia, kan nggak bisa begitu, benar kan? Benar. Kan saya juga punya pemikiran, ya kan? Tapi kan dia Ya, sebenarnya opini. dia nelfon kan ingin apa yang mau dia lakukan itu dibenarkan. Kan banyak yang kayak gitu Mas Bro. Kalau jadi yang tapi saya belum menemukan yang play victim. Saya cuma baru satu aja kemarin play victim, dapat satu play victim. Karena kelihatan orang play victim. Maksudnya gimana? Play victim itu gini loh. Dia yang salah. Dia yang salah, dia yang keliru. Dia curhat tapi dia nyalain orang lain. Ngomong sama aku tak sikat. Oh. Siap. Yang emosi kemarin itu kali ya. Iya. Konten-kontennya. Enggak. Kalau sampean melihat alurnya, sampean akan jadi tahu. Oh. Dan itu boleh. Kenapa nyampe emosi gitu ya? Siap. Satu boleh sampean ambil di mana ya, oke, jajal. Sampean tulis aja cerita TKW Hongkong, dah. Hashtag sembarang kali. Sing delok mbak-mbak kabeh. Enggak ada masalah. Sampean mengcopy proses dan apapun. Nah, habis misalnya nih, sampean bikin konten kayak gitu, sampean datang ke PT, sampean ngomong sama orang PT, cerita-cerita sponsor dan bagaimana. Lama-lama juga jadi kok. Ya kan? Ya, yang penting sampean bisa memilih agennya kayak apa, PT-nya kayak gimana. PT-nya seperti apa lah. Kalau dari Indonesia kan PT-nya. Udah sampean lihat anak-anak yang sampean titenya yang berangkat 1 2 3 4 5. Nah, cari testimoninya, telepon. Jadi ya bagaimana approach-nya. Nah, nanti ke PT, Mas aku mau proses dong, sampean tinggal, sampean punya kisi-kisi dari PT ketentuannya gimana, sampean jelasin. Ini enggak ada masalah. Enggak ada masalah Mas Bro. Siap. Senang saya malah. Open ini ngomong yang open minded kayak gini ada beberapa sih, nggak sampai 10. Aku belum sampai 100 yang ngajak ngomong kayak gini. Sisanya cuma ngelus dok. Kita bukan hari gitu. Lanjut. Kalau butuh konten mau bahas apa berkaitan IT boleh senggol-senggol. Artificial intelligence, chatbot, apa namanya website. Oke. Sampai seneng apa aku. sampai AdSense. Oke, seneng aku. Yang pertama, aku gak iso download aplikasi Caption, Mas. Nek sampean iso Caption sampean kasih Caption iki ning Play Store. Ya, coba dicari di Play Store atau di aplikasi Apple ya, apa iOS. Terserah sampean HP-ne opo, Android ya silahkan. Caption pokoknya yang merubah bahasa. Satu itu aku ada project. Yang kedua, oke, kalau memang sampean kita mau keterikatan yang asik, monggo sampean lihat. Ya. Tolong bikinin thumbnail buat saya. Saya ada. Thumbnail ya. Mau pakai Photoshop, Corel terserah ya kan. Atur sampean lihat kan punya aku thumbnailnya kosong. Saking gak kobre. Seneng
mau tak guyonin tadinya. Apa karena iki AdSense udah jalan kok nggak niat di thumbnail. Bukan nggak niat Mas, Rapet ternyata. SDM Jadwalnya padet. SDM-nya sing gak enek sing kena dipercaya dipasrai. Oke. Nah. Nanti tak kasih contoh-contoh lah cocok bisa dimunggah nih. Bisa dong, dan kita juga bisa nego, itu aman. Wah. Loh, aku gak main-main Kontennya malah Mas. kedah. Dan aku bilang, Siap, aku bilang juga sama sampean, project berikutnya adalah sampean tahu nggak kontenku semuanya yang jadi itu tak save loh. Maksudnya di-save gimana? Enggak aku buang. Dan Konten 2018 yang lama. bukan yang ini curhatan nih. Itu bisa Aha. bisa di recycle untuk menjadi bahasa Kantonis. Itu projectku. Plus punyanya Miss Yuni itu juga bisa dijadiin bahasa Kantonis. Bayangkan videonya ada yang 7.000, 6.000, videoku 3.000. Apa gak proyek itu? 3.000. Nah. Gue jenis sampean Ah. Yuli ya. Ada juga, ayo. Wis ah. Buka proyek iku wis. Kita sing wingi kae kan gara disodor iki nek proyek kan gelem ditranslate ora. Nah, Komunitas YouTube Hongkong ya. Siap. ya wis sampean gak usah ado-ado, duduk manis di rumah kerja. Engko nek bayarannya cocok, Dek, mulih, Dek. Rasa suwe-suwe nang Hongkong. Siap. Lu iya. Wingi tak guyoni tuku apartemen. Kok tak mangkat rono. Jadi kayak gitu Mas Bro, nggak apa-apa. Aku juga lagi Siap. punyanya Miss Yuni itu juga ada proyeknya juga nantinya ke depan. Nggak cuman itu aja. Kita mesti Ya, ada Koko juga ya anaknya. Nah, itu di tempat saya itu semua mulai dari anaknya sama kokohnya. Adminnya kita soalnya. Makanya apa ya sekali Ternyata adminnya membuka kartu. Enggak, maksud saya gini loh. Kan nggak keladen. Gimana Mas? Nggak keladen. Makanya kita butuh tim. Bener. Nah, tim itu sampai sejauh mana? Jadi ya sekali lagi, makanya kan ini kita garap secara serius. Karena pekerjaan hari ini itu bukan lulusan sarjana, lulusan profesor. Pekerjaan hari ini bukan itu. Siapa yang tekun belajar tentang apa yang lagi on dan dia akan fokus di situ, ya sudah. Sekarang coba anak kecil aja yang gajinya melebihi PNS juga banyak. 100 juta di usia 20, 100 juta di 25. Kan banyak. Artinya kan sosial media itu membuka peluang yang sama bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berjuang. Sudah. Orang Apple, Microsoft itu pegawainya bukan orang-orang yang gelar sarjana, tapi orang yang bisa menyelesaikan soal-soal mereka yang direkrut. Gitu loh Mas Bro. Ya, boleh nanti next episode sampean kasih tahu ke saya, nanti presentasikan kalau captionnya udah ketemu, sampai sudah bisa merubah orang ngomong bahasa Indonesia ternyata bisa jadi bahasa Kantonis. Kasih saya contoh satu konten saya mana sampai ambil terus sampai bisa rubah. Wes, kerja keras yang ikut tak bayar. Nanti next episode bisa kita bicarakan. Loh, enak. Mantap. Ini udah mau ini apa masih boleh nanya lagi Mas? Oh, silakan. Ya. Aku kan udah punya paspor. Rencana udah mati mau perpanjang. Terus juga kan yang berapa hari kemarin kan sampean buat konten juga yang syarat masuk Hongkong, terus ada yang nelpon yang 3 orang yang ketangkep 1, masih inget gak sampean Mas? Orang cowok gitu kan mau berangkat. Siap. Nah itu aku kan juga paspor punya tapi berangkat kan belum pernah. Siap. Terus mau apa sampai juga kan bahas backpacker. Aku juga dulu kan rencana mau ke Singapura karena ngurus AdSense-ku yang Singapura kan gak cair dulu, harus buka rekening sana kan. Siap. Ternyata clear sama temanku yang kerja di sana. Aku nebeng rekening aja, gajian AdSense-ku bisa ketarik. Jadi pasporku termasuk gak kepake itu 5 tahun nyampe apa namanya ada luarsa. Rencana mau tak aktifin. Terus mau lihat peluang di Hongkong gitu kan.
Tapi kalau masalah libur kan istriku paling cuma minggu dia libur kan. Terus kira-kira kalau sebutannya apa sih? Rute. Kira-kira sebaiknya kalau pertama ke sana itu kan sebenarnya 1 bulan Mas ya, bisa turis itu. Kira-kira aku juga sebenarnya kan masih kerja. Aku masih bingung juga bisa cuti seberapa banyak gitu. Sama yang ditemenin kan cuman istriku minggu doang. Terus tak lihat kontennya sampean tanggal 30, ini kan di Indo kan, 30 mau berangkat gitu. Gimana Mas? Saya sih nggak rekomendasi sih Mas. Siap. Jadi kalau sampean ke sana nggak ada masalah, sampean boleh silahkan. Ya rumusnya udah tak kasih di kontenku, sampean bisa cari itu semuanya monggo. Terus lebih bagus e-paspor. Sampean mau ke sana boleh, nanti kontenku sampean ikuti, sampean mau ke Jepang boleh. Itu saya kenapa saya tidak saranin? Karena ketika sampean di Hongkong, istri juga di Hongkong, kemungkinan berubah itu besar sekali. Cara pandang, cara berpikir semuanya berubah. Satu, bukan aku suuzon. Yang kedua bisa juga jauh lebih baik, nggak ada masalah. Yang justru tak kasih potensi sama peluang sama sampean, proyekku masih banyak tuh, dan nggak mungkin ada orang yang ngerjain. Jarak jauh ya. Nah makanya sekarang kan pekerjaan begitu toh Mas, nggak tahu di mana, yang penting akses internet sampean lancar, selesai toh urusan, ya kan. Benar. Jadi dan sekali lagi ya, banyak konten ini nggak terkerjakan dengan baik dan benar, dan saya juga lagi terus move on, cari develop untuk cari orang-orang yang memang hapcok itu chemistry yang nyambung dengan hal-hal yang seperti ini. Dan saya maunya muda, ya kan, yang dia tidak sudah idealis atau semua, nggak ada masalah. Kalau sampean mau mengikuti, kalau yang keluar ya konten-konten saya itu sampean pelajari itu bisa, ya kan, nggak ada masalah, no problem. Itu so simple mempelajari itu. Tapi yang paling the best itu kan kita nggak kemana-mana tapi duit datang, bukan kerja koloran gaji dolaran. Nah lu ini saya rasain loh Mas, aku kontennya sampean coba lihat, berembes ya kan, keteen, kancut terlihat, ya kan, tapi impactnya buat teman-teman besar. Telepon nggak mati, nggak mandek, ya kan. Nah itu prinsipnya kerjanya koloran, gajinya miliaran, ya kan. Jadi lo enggak, itu bisa untuk hari-hari ini, itu bisa, tinggal linknya, ngoneknya bagaimana, seperti apa. Wong seniorku itu juga malah kemarin aku barusan dikasih tahu, dagangan ngambil dari Cina, omsetnya bisa 4 miliar Mas. Aku sempat kaget juga. Udah gak kaget berarti sampai. Duh. Siap. Makanya aku pulang itu salah satu, opo sih ini ke opo arek iki gitu loh. Seniorku ini piye sih? Doa ada kemarin kami bahas. Aku terus terpacu kayak gitu Mas, untuk bagaimana develop. Aku nggak mau berhenti dan aku nggak mau di stuck di zona nyaman. Aku harus menggali semaksimal apa yang aku punya, karena aku nggak mau usia 60 cik kerja keras, macul, nyawa lah, gitu loh. Nggak waktunya. Dan aku ingin membawa teman-teman PMI Hongkong itu berdikari dan berdaya dengan dirinya sendiri. Jadi salah satunya kalau sampean nggak ada masalah, ya kan? Ya no problem. Kalau memang sampean ternyata dari editing tadi bagus, kemudian sampean bisa berangkat ke Hongkong, aku presentasikan sama Miss Uni. Oke? Kalau dia mau stay, mau kita kerjain, maksudnya ngerjain apa yang kita ada proyek di sini, mau sowan. Kan sampean tadi basicnya IT ya, tinggal dilihat aja kalau kemampuannya sampean yang bisa ditunjukkan apa ke kita. Kita orangnya gampang percayaan kok Mas. Karena apa sih? Hidup ini apa sih gitu? Gak melok duwe kabeh. Kate dicolong, kate dirampok, hari ini besok dipateni ben ya bisa terjadi tuh. Kan gitu ceritanya. Wes.
Ternyata Tuh. sinyalnya sampean wis sudut. Mentok ah wifi nih. Aman. Aman. Jadi kayak gitu Mas Lagi Bro. rame kali. Jadi tidak ada persoalan. Justru yang harus sampean kembangkan adalah itu tadi di jono nang bojone sampean. Iki lho. Padha karo gajimu, aku nang omah, mulai ora? Ngono lho Mas Bro. Ya, nanti kalau udah di screenshot kan dia percaya nanti. Oh iya lho. Oh enggak di screenshot lho. Kon ketemu karo aku, tak dudono gajine sing nang kene dan iki sing ngerjai bojone sampean. Gak usah ngenteni akeh. Aku iso Mas, doktrin, terus urusan gampang itu. Ini lihaten. Siap. Ben sampean ndang mulai. Mau tak arahin. Loh gitu loh Mas. Cita-citanya begitu. Sampean yang berjuang. Istri cepat pulang. kayak aku temanku polisi suka mobil klasik, di status istrinya ngomong kayak gini, abangku banget gitu loh, suamiku banget, udah mama di rumah saja, urusan cari duit saya. Aku baca statusnya perempuan, wah keren ini, the best ini loh. Aku itu bukan orang terkenal loh ya, itu polisi. Pangkatnya aku rasa sih ya nggak terlalu tinggi sih, tapi bagi saya itu laki-laki begitu is the best. Begitu Mas Bro. Sebagaimana mestinya. Siap. Jadi acuan sih. Jadi IT-nya semuanya sampai sampean bekerja itu coba nanti presentasikan ke kita atau bagaimana apa yang bisa sampean buat. Ayo, no problem semuanya. Kita lihat aja faktanya. Oke. Jadi nggak ada masalah. Sejauh mana seberapa cocok? Udah akeh Mas proyekku iki. Iki sing konten-konten sing iki siap didaur ulang soalnya. Didaur ulang dengan kemasan yang berbeda, yang the wow, dengan target market yang berbeda lagi. Ya bisa. Caption dan thumbnail. Coba wis. Thumbnail. PR terdekat pokoknya. Atur, itu cairnya cepet itu. Tenang aja. Nggak jadi persoalan ya. Karena target yang pertama kita adalah kita sudah dikenal sama mbak-mbak. Nah sekarang bagaimana majikan gimana majikan akan memahami bagaimana karakter Yane Cece. Yane itu Indonesia, Cece itu mbak Indonesia. Target market kita orang Hongkong. Dibalik kan konsepnya berarti. Tadinya mbak targetnya kan biar curhat, biar cerita, biar dikenal dulu kan. Siap. Sekarang ganti targetnya, kalau sudah majikan ngerti, target marketnya kena, mbak juga kena, wis, jal. B2. Sumbernya udah kenal juga, Kak Jerry kenal, wah udah linknya kuat banget. Ngalang-ngalahin PT. Wis. Serem sih asli nih sampean iki. Yang dicari majikan nanti bukan agent, yang dicari YouTuber. Cari majikan, cari YouTuber aja kan gitu. Aduh, disensor nanti. PT-PT pada buat konten kok nggak laku katanya. Soalnya nggak nampilin muka kan. Kurang trusted. Iya betul. Coba mana PT yang nunjukin mukanya? Mau tahu Map, aku? Ya. Di Google Map hilang dengan alamatnya. Maksud kan? Kan? Siap. Paham aku. Nelpon ini nambah paham. Pertama tak tontonin, wah Mas Andro ini berarti ngikut istrinya mau AdSense aja. Ternyata di belakang layar lebih banyak. Loh. Iya sih. Ya kelihatannya 18.000 sama 7.000. Tapi operatornya yang 7.000, guys. Yang 115 operatornya yang 7.000, guys. Gimana sih? Gitu loh Mas Bro. Enak kalau. Siap. Makanya ya, aku serius soalnya. Nanti kalau memang bisa dan memang sampean berkeinginan juga main ke Hongkong, hasilnya sampean kelihatan, aku kan berani presentasi sama juragan. Mantap.
tak siapkan diri dulu Mas. Kalau butuh portfolio atau apa nanti testimoni tak buatin. Portofolionya cuman terlihat di hasil gitu aja. Ya hasil ya, nggak harus nampak Iya, banget. dan sampean untuk dapat hasil kan klik Canva, bla 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 bla, mari, ya kan? Terus ngedit satu video tadi kan, pakai caption selesai, 2 3, udah itu aja. Portofolionya nggak usah saya sarjana ini, saya bikin, kita nggak perlu itu. Nggak. Siap. Kita perlu action. Hasil pokoknya menentukan. Nah, jelas dong. Itu wis hasil dari editan itu sak goblok-gobloknya wong kan ya iso biji to Mas Bro. Mantap. Loh iya dong. Wis gak usah saiki pengin sugih sekolah dhuwur-dhuwur wis pegel. Entekno wektu. Ya. Yang deket-deket banyak hasilnya. Iya wis, gak usah bingung sampean. Pengen cidek karo bojone bisa disetting. Mantapkan itu, konten-konten itu jadi wis tinggal pira kontrake kan ngono. Wani piro? Bos, ngono kan enak. Cocok budal, gak cocok ya wis. Mari to Mas. Mas takone. Ya siap. Takone oleh lagi. Oh, boleh. Jadi kalau status tempat tinggal kan kalau kontrak itu kan ada alamat juga sih tempat majikan. Satu. Jadi dia ada rencana itu nanti bakal pindah di rumah anak neneknya yang satunya gitu kan. Sekarang dia tinggal di Taipei di mana gitu kan. Agak jauh dari pasar, rumah kokonya itu katanya dekat pasar gitu. Sedangkan kokonya kan kuliah lagi. Satu masalah tempat tinggal. Itu harus gimana gitu kan. Terus kalau jam kerja dia kan nunggu nenek itu beberapa kasus dia sendiri nggak enakan dalam artian megang malam gitu kan, HP baru kontekan gitu. Sebenarnya jam kerjanya itu sejenis di Indonesia atau 8 jam kerja atau di surat itu tertuang juga. Kemarin tak translate suratnya cuman tambahan itu yang agak serem nyuci mobil sih, tapi sampai sekarang dia cerita nggak nyuci mobil aslinya, cuman di surat kontrak doang. Sama keterangan lain udah pada sesuai sih. Gimana itu? Inilah yang menjadi masalah di Hongkong, jam kerja ini. Jam kerja ini di Hongkong tidak ada aturan, karena di aturan Hongkong bahkan pekerja resmi pun jam kerja itu satpam yang ada jam kerjanya 12 jam. Tapi normally karena shift ya. Normally biasa kalau kantoran ya 8 atau 9 jam atau 10 jam kerja satu istirahat. Hari. Jadi 10 jam kerja perharinya ya. 10 jam kerja satu istirahat. Nah, terus apalagi mbak-mbak ini di kontrak kerjanya itu belum dituangkan jam kerja harus berapa jam. Soalnya apa? Mereka akan pecah konsentrasi kalau yang jaga mbah. Mbahnya kadang jam 1 bangun pipis, jam 2 bangun pipis. Benar, siap. Nah, itu yang akhirnya bukan labor ya, peraturan Hongkong belum bisa menetapkan karena asisten rumah tangga atau ART, domestic helper, ini kerjanya banyak. Jadi anak-anak dan keluarga. Nah, makanya untuk nyiasati yang kerja jaga mbah, ya kalau mbahnya tidur ikut tidur. Supaya dia dapat tidur. Lah sekarang kalau mbahnya tidur kita masih ngerjain yang lain, giliran nanti mbahnya mau bangun, dia kurang tidur. Lama-lama penyakit itu. Ini yang lagi isu yang kita mau angkat, bahwa banyaknya orang-orang Indonesia yang menderita kanker bisa jadi karena faktor kekurangan tidur. Jadi kita hubungkan, nah itu nanti kita gembor-gemborkan di konten. Terus kita bicara dengan mahasiswa mereka, kita bicara dengan labor mereka. Jadi kayak gitu Mas Bro kalau jam kerja. Nah kalau pindah rumah, ya majikannya suruh ganti kontraknya. Yang kemarin rumah A pindah ke rumah B, majikan suruh bantu pindah. Karena kalau nggak dibantu pindah, nggak dilaporkan, di kontrak itu bekerja sesuai alamat. Nah ternyata masih alamatnya rumah lama. Lah ada cek cross check kena itu. Nah, terus masalah HP untuk istriku ngingetin lagi. Siap. Untuk masalah HP saya tidak bisa mengintervensi atau memberikan saran karena yang tahu keadaan dan kondisi adalah istri sampean.
Dan orang Hong Kong tidak suka kalau pekerjanya main HP di saat kerja. Itu pun saya rasakan juga pada saat kerja di Hong Kong. Jadi di saat dia pegang HP ya udah, waktu istirahat, waktu makan dia pegang HP. Waktu kerja ya HP diletakkan, mau nggak mau itu konsekuensi dari pekerjaan. Itu sensitif banget, makanya saya nggak berani mengintervensi harus gini harus gitu. Nah makanya kalau bisnisnya sifatnya online ya sudah, harus benar-benar tahu situasi dan keadaan majikan. Takutnya nanti ada CCTV ya, takutnya juga udah lengkap. Nah takutnya juga di HP-nya cuma satu, WA-nya satu, kelihatan WA-an, dilihat sama majikan, lo kok online terus, 15 menit online, 15 menit online. Nah masalah tuh. Siap. Jadi sekalian aja. HP 2. Nah jadi Siap. sampean mau ngajak ngomong aku tentang apa, seluk-beluk teman-teman, saya membaca dari curhatan itu, saya membaca keadaan dari mereka cerita itu, saya ngangen-ngangen ini posisinya nang majikan piye dan posisi arek iki ngayal. Dan posisi arek ini gimana, tertekan apa enggak. Karena kalau sampean perhatikan, pelajaran terbaik adalah mendengarkan. Dan itu saya lakukan di 5-10 menit, di 3, 4, 5, 10 menit. Bahkan ada yang nyerocos sampai 12 menit. Terus tak takoni kan, sampean ini pingin nyeritani aku apa pingin diskusi? Aku bilang gitu terusan. Kalau pingin nyeritani aku, ya wes aku tak meneng, tak jadi mendengar sampean sing dongeng. Mendengar. Nah, tapi nek sifatnya ngajak diskusi boleh dong, kita gantian ngomongnya. Ya. Kan begitu Mas Bro, itu yang terjadi. Siap. Jadi sampean pun ngomong masalahnya istrinya, saya juga meraba ini prosesnya seperti apa. Makanya saya nggak bisa ketika kalau istrinya sendiri yang menceritakan dan memberikan gambaran pas, tapi kalau sampean pihak berikutnya kan, jadinya bisa lebih kurang. Aku nggak bisa memastikan yang fixnya kemana. Kalau masalah rekening tadi kan umum, masalah majikan itu ya umum. Tapi kalau masalah situasi dan keadaan, itu harus yang bersangkutan yang ngomong kan, supaya tepat. Jadi intinya di sana Mas Bro, kalau untuk masalah pekerjaan istri. Tapi yakin, kalau aku yakin TKW Hongkong itu kalau nggak disakiti semua dikasih. Paham nggak Mas? Tipenya mereka kayak gitu. Kalau mereka sekarang garangan loh, bayangin garangan loh, sing ngapusi loh oleh akeh kan. Itu kan mereka bisa melihat bahwa mereka itu butuh disayangi dan diperhatikan. 24 hours mereka hadir. Akhirnya duitnya ditransferkan. Waduh, coba. Makanya itu aja Mas Bro, kuncinya. Pokoknya happy wife, happy life. ini itu karena ada Mbak Juli di samping paling ngomong gitu. Ya istri ada di sebelah sih. Iya, gara-gara itu kan biasanya kontennya kan sampingan terus. Bukan, yang happy wife, happy life ini barusan aku dapat 2 minggu kemarin. Wah. Dari temanku yang kerja di KT Pasifik tuh. Ya sama kayak curhatannya sampean tadi. Curhatannya sampean tadi kan gini. Wanita itu angka. Kalau angkanya nggak kelihatan, wah nggak happy dia. Kalau nggak happy kan terus nyerocos kita. Wah pusing kepala toh. Sedangkan kita berproses. Prosesnya berdarah-darah. Stres barang. Stres barang kan. Melekan bengi kan. Nah. Melekan malam, ronda enggak kan. Nah. Kita lagi belajar algoritma, kadang kan susah jelasinnya kan. Pola-pola pecah itu kan kadang perempuan nggak mau tahu kan. Ya iya. Maunya ngupload langsung dapat kan, nggak gitu. Betul. Makanya itu perbedaan cara berpikir laki-laki dan perempuan. Result oriented itu perempuan karena memang tugasnya dia adalah ngabisin uang, bukan nyari uang. Makanya result oriented, tugasnya dia. Nah, kalau sampai dia bisa nyari uang, bayo diatur hidup kita. Itu
yang tak jagain. Makanya kalau bisa di atas dia kan nanti bisa sombong, ndang Bali, udah pulang. Ya, sebenarnya sebenarnya kalau dia yang lebih tinggi itu pun nggak ada masalah. Yang penting kan kita menyampaikan bijak dalam menggunakan. Walaupun dia hasilnya jauh lebih tinggi, tapi kalau nggak ada aturan dalam memanfaatkannya, remuk juga nggak gitu loh. Ya remuk ya. Iya. X dulu kan tak tanyain pulang nggak ada apa-apa kan. Nah, Nggak ada kecantol apa-apa juga. ya. Masa yang kedua gitu juga. Kalau mau ikut aturan, aku bantu masukan. Kalaupun mau liburan ya monggo. Tapi kan ada remnya. Nah. Bukan ngelarang kok. Jadi kan ya sekali lagi namanya bojo itu kan garwo, sigarane nyowo. Ya kan, nyowone separuh-separuh. Nggak bisa. Jadi coba kalau sampean lihat, oke, kita banyak di Hongkong wanita tangguh tanpa laki-laki, tapi di dalam hati kecilnya, di saat dia tenang, duduk merenung, dia butuh gitu. Karena kan diciptakan dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Dan pasti ada capeknya. Dan pasti ada capeknya. Buktinya apa? Garangan masuk. Dan itu konten Miss Yuni, nggak mungkin ganteng-ganteng suka karo awakmu ngono. Kok sadar diri nggak seneng karo duitmu kayak pasti itu kan. Itu tapi kan, masih ngulang terus. Gitu. Itu kan saking kadang dia itu piye kudune ngilingno, terus aku bilang ya wes, tapi ya itu style kan. Kalau saya cara berbicara itu kan style. Benar. Style nggak ada masalah. Yang penting satu hal, kita bisa mengemasnya. Karena kalau orang-orang yang nggak pernah tahu mungkin langsung sakit hati, tapi kalau orang sudah sering nonton, oh ya biasa. Jadi seperti itu. Jadi ya kembali lagi. Jadi bahwa ya sebisa mungkin saling menikah itu kan sebenarnya melengkapi kekurangan. Sebenarnya bukan menuntut yang lebih, tapi melengkapi kekurangan. Lebih diartikan adalah melengkapi kekurangan gitu loh. Bahkan di saat dua-duanya kurang tapi saling mendukung, bisa jadi lebih banyak buktinya. Laki-laki sukses itu gara-gara perempuannya yang hebat. Iya dong, perempuannya yang hebat, bukan laki-lakinya yang hebat. Contoh aja Pak Habibie, istrinya rela tidak jadi dokter gigi, nemenin dia di Jerman. Contohnya Pak Harto, begitu istrinya meninggal, tampuk pimpinannya selesai. Banyak, ya kan? Jadi benar, makanya kita jaga wanita kita untuk tetap stabil. Makanya happy wife, happy life. Padahal kadang-kadang kita jangkrik wae munggah gunung, gak munggah gunung wis pirang-pirang tahun. Wae ngopi-ngopi gak iso. Biasanya kalau yang kayak gitu yang tertekan, dia nggak bisa keluar, nggak bisa apa. Tapi suplai transferan kan nggak mandek gitu. Iya biasanya kayak gitu, ngeri. Makanya ya itu aja sih Mas Bro. Ada pertanyaan lagi? Wes, aku sih. Ini Mas, kalau misalkan menambah, siap-siap. Gimana? Kan CCTV banyak tuh di tempatnya. Aku tuh punya saran, tak bilangin kalaupun libur, kalaupun udah megang nanti, coba beli yang portable atau apa gitu untuk barang itu. Kalau di rumah gimana? Maksudku dipasangin di kamarnya gitu. Salah satunya kan buat jaga-jaga, itu gimana? Apa? Barang apa nih? Pasang CCTV buat keamanan aja gitu kan. Kadang kan kokonya sering makan di rumah gitu-gitu. Nggak usah sih harusnya. Kalau kan CCTV majikan ada. Kalau bener, kalau untuk di kamar kan nggak ada tuh. Kalau untuk kepolisian kan 99 itu ya nelpon. Selagi dia nggak nyentuh fisik, biarin aja gitu kan. Nggak ada masalah Mas.
Sampean boleh ngingetin, Ya. tapi jangan terlalu dalam. Menurut saya ya, orang Hong Kong sekali lagi, kalau nggak tua banget, tua bangka, ya kan. Kalau masih muda itu nggak ada masalah. Kalau tua bangka biasanya hansap ya. Tapi sekali lagi, hansap itu kurang ajar. Aku sambil tak campur. Jadi menurut saya nggak ada masalah, ya kan. Orang Hong Kong itu nggak apa ya, nggak semuanya ya, tapi yang rata-rata meslek yang sudah tua, jadi tingkat kepikunannya udah mulai dan gatel kan kayak gitu. Tapi kalau udah gatel ya sudah, pulang aja kan. Berarti kan kamu nggak boleh di sana, gara-gara kalau kamu di sana ya kamu nanti di towel sama mereka, ya terserah kamu lah. Gitu kan enak buat senjata. Yang tak bingung itu di umur berapa, 44 apa kokonya itu, yang jajanya itu 46. Kenapa mereka di umur setua itu nggak nikah gitu? Padahal kalau di Indonesia kan udah tua banget sih umur segitu nggak nikah. Neneknya umur berapa gitu, tapi masih bisa jalan yang diurus itu. Itu kalau saya jawab ya, itu bedanya negara Muslim dan negara non Muslim. Oke, udah kagak marah ya Mas ya. Ya. Bener kan? Karena sekali lagi mereka hak asasi, bukan ke religi. Jangankan kok kayak gitu. Adik saya juga umurnya 40 juga belum menikah. Di Jepang dia tinggal 16 tahun. Orang Indonesia loh. Siap. Indo tapi tinggal di Jepang. Nah, itu juga merubah pola berpikir. Bukan berarti dia nggak mau nikah. Tapi di Hong Kong itu menikah itu rata-rata punya anak satu, kalau dihitung itu umur 41-42. Karena mereka mau menghabiskan semuanya dulu, dan menikah pun ada syaratnya. Jadi anak yang dilahirkan itu tidak terlantar. Oke, ada standar tinggi. Nah, kalau dia 44 dan 46 dan tidak menikah, ya mereka punya duit, pingin jajan, pingin apapun ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia menikah itu biasanya pacarannya lama, tinggal serumah, baru mutusin menikah, mutusin punya anak. Karena di sana kalau bercerai itu repot. Nggak kayak di Indo ya, bayar sekian selesai. Di sana nggak semudah itu, apalagi udah punya anak, dia laki-lakinya harus biayai sampai 17. Kalau sampai tidak ada transferan buat anaknya, ya kan, sido mlebu penjara Mas Bro. Lebih serem ya. Loh. Pantas mungkin yang beban mereka ya itu, cuman yang tak jagain kan di tempat tinggalnya itu nggak ada laki, ada anak laki itu di jam makan siang aja. Tapi kan namanya wong lanang kan, nenek wong lanang kono kan ada laki, terus dengar ada laki di rumah kan agak, apalagi nggak diperkenankan pakai jilbab juga kan di rumah kan, kayak mana dengernya kan. Itu yang sampean harus menyadari bahwa sekali lagi Hong Kong negara non Muslim, dan religi di Hong Kong itu tidak. Makanya kan sebenarnya kalau sampean pernah ke Hong Kong, sampean pernah ke Jepang, justru sebenarnya yang lebih ada tuntunan Al-Qur'annya itu justru negara-negara yang kayak gitu. Cuman tata cara syariat, nah yang berbeda kan di syariat. Benar. Tapi gitu tapi inti dasarnya di agama itu kan pemahaman. Syariat itu kan tata cara menjalankan, gitu loh. Jadi mereka lebih ke pondasi. Makanya kenapa di Islam itu penyempurna, karena ditambahi syariat. Bukan ditambahi syariat, ada syariatnya yang benar. Syariat jadi bahan kajian. Nah kalau yang agama yang lain kan, yang penting kamu baik sama orang kan ya wis, gak ngelukai orang lain, penuh kasih, penuh sayang. Nek di Muslim kan gak cuman itu, tapi toto coromu ngadep sing gawe urip pun ditoto pisan kan, diatur, ada adabnya. Diatur jame. Ya bisa dipahami. Hari berapa kali? Nah, siap, paham. Nah di situ Hong Kong tidak bisa seperti itu gitu.
Jadi sudah cukup menjawab pertanyaan sampean yang sana gitu. Cukup siap. Jadi kita diskusi apapun oke, open minded kalau saya. Sampean kalau mau bertanya ya suatu saat ya nggak apa-apa kalau sampean ada cuti mau main ke sana, ngobrol, kita ngopinya di sana sambil presentasi tadi. Insyaallah. Kan beres. Siap. Tak uper jangan. Tapi Malah ada deadline-nya nih berarti. sampean malah takok aku Ini sing sebenarnya uber. aku masih kerja. Aku masih kerja ini Mas. Mungkin ya di sela-sela nanti tak coba ngoprek itu. Iya. Makanya Harus. Aku ngelundas iki soalnya. Download caption di Hongkong nggak bisa, nang Indonesia barang aku wis mlebu Indonesia ya cik gak kena kan mumet dasku. sampai kan belum ganti HP Indo kali. Ini yang saya buat HP-nya nelpon masih ini plus HP Indo. 5. HP Ya. Indo udah. Makanya. WA-nya WA sana tapi masih. Tapi kan belinya di Indo tak transfer, tak kirim ke Hongkong. Siap. Nah, aku pingin sebenarnya di sini ada TikToknya. Cuman kok susah pegel aku ndelok TikTok karena wis fokus nang YouTube ya. Siap. Tapi ya enggak misu-misu kontennya dipotong di TikTok. Nggak apa-apa kok Mas, terserah mereka kok. Siap. Bebas. Nah, aku melok Pak Faiz saja. Tenang, santai Pak Faiz kan. Iya. Tapi sampean masih ada emosinya itu. Makanya kurung tuntas ngaji filsafate. Harus tuntas. Tiap malam apa kayak filsafatan ya. Iya, Rebu. Kalau live-nya Minggu ya. Rebu biasanya. Sampean rutin nge-live juga kan nih? Enggak, karena rekomendasi live itu sedikit. Karena live itu kan 7.20 Mas. Tapi sebenarnya kalau aku live itu lebih ke approach, jadi pendekatan, nyebutin nama mereka satu-satu. Iya. Lebih menyapa. Mana yang chat gitu ya. Lebih menyapa. Lebih yang kalau spontan dia langsung buka nyeritain, karena kita live terus nggak nyapa ngomong dewe kan rasanya piye. Aku juga ada bintang. Kalau ada bintang tamu kan kadang kan ya kayak gitu. Jadi ya kalau live ada bintang tamu kan, makanya saya mau cari konsep di mana kita live itu pertanyaan mereka yang kita mainkan, yang kita bahas. Makanya kan pengikutnya dibatasi, akhirnya kita di Zoom. Kalau Zoom, kalau mau ikut bertanya ikut aja, download Zoom-nya kan. Jadi pertanyaan bisa kita cover karena nggak semuanya teman-teman. Tapi kalau yang kita bahas di live-nya itu yang komen, bayu kayak siaran radio. Kayak siaran radionya si Insomnia. Jadi siapa itu? Lapor Pak itu kalau siaran radio. Lapor Pak. DKI musik sampai ketemu yang di sana kayak gitu kan. Nek dibaca segitu redel. Momennya gitu. Rame memang. Nah, jadi ada lagi yang mau saya tanya tentang Hongkong. Aman. Sementara aman itu aja, mungkin yang unek-unek. Sebenarnya receh-receh pertanyaan Mas ya. Tapi emang nggak tahu makanya nanya sampean. Udah coba googling nge-YouTube. Buat saya nggak receh Mas. Orang mau nelpon saya, orang mau ngajak ngomong saya, itu orang yang pertama percaya sama saya. Yang kedua, dia mau ada jawaban atas pertanyaan dalam benaknya. Jadi bukan nilai pertanyaannya, tapi nilai kenapa sampai mau nelpon saya. Itu yang lebih saya hargai. Loh, nek ngaji filsafat ngene Mas Bro. Kenapa pertanyaannya, bukan bagaimana. Ya kan Pak Faiz kan ngomong. Hari-hari ini orang itu tidak bertanya kenapa kok terjadi itu, kenapa kok bisa begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana itu terjadi. Nah, bagaimana itu terjadi, bukan kenapa. Kalau bagaimana itu kan ya seketika itu bahas spontan, tapi kalau kenapa kan lebih mendalam mikirnya. Pertanyaan kenapa itu lebih mendalam daripada bagaimana. Bagaimana itu tindakan. Kalau bagaimana itu tindakan, tapi kalau kenapa melakukan tindakan itu lebih dalam lagi nariknya.
Jadi begitu ceritanya Mas Bro. Kapan-kapan Siap. kita konten Ternyata yang satu konten yang ditonton kelihatan muka. Faiz juga. Nah, kita Ya, yang kelihatan boleh. muka biar enak. Salah satu ini pasangan dari, jadi nanti merangsang ketika sampean cerita nanti suami-suaminya yang nonton aku ngajak podcast juga kan seru jadinya. Dari sisi para Biar ada suami-suami. sudut-sudut lain. Nah, betul gitu loh Mas Bro. Jangan cuman suaminya nanyain istri saya kenapa kok di penjara nggak dikeluarkan, istri saya kok hilang kenapa lah. Mas kelihatan mukanya mau nggak mau. Nggak. Atau Aman sih. kayak gitu kan. Kalau kelihatan mukanya kan istrinya jadi tahu loh itu bojoku. Akhirnya nanti Kalau malu dikit pakai masker dulu lah. boleh, matanya dikasih kacamata juga boleh. Kacamata. Atau Kasih kresek. inisial dulu. Kresek dipakai terus ditutupi matanya, dibuka matanya sama hidungnya nggak masalah. Saya nggak ada. Jadi seru. Pak, belum di situ. Istrinya nelpon, suaminya juga nelpon, kan jadi seru. Kayak kemarin suaminya bicarain istrinya yang selingkuh. Nah, tapi istrinya nggak nemuin saya, kelihatannya belum viral, jadi belum nemuin saya. Tapi kalau dia sempat nonton kan seru tuh. Jadi Ya, kayak sama kayaknya kontennya Miss Yuni juga itu ya, yang selingkuh 4 tahun ya. nah, jadi kadang dia kepingin ya, sekali lagi suaminya kepingin didengar sama istrinya, akhirnya siapa di Hongkong yang sering didengar ya YouTuber berdua. Udah dua-duanya dia nelpon, itu kan berarti Iya, iya. dia diblokir, terus nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong. Ada konten YouTube untuk mencurahkan segalanya. Yo, bahagia no kita. Bener nggak? Super mau verifikasi. Loh, Bener-bener. ya kan? Kasih langsung dua belah pihak ditemukan. Lah, kalau kita bisa mediasi kan jadi kayak kontennya Deddy Corbuzier dong. Kan keren. Siap. Ayo Mas Dedi di endorse ini Ya. konten luar. Nggak usah nanti. Nanti kalau itu sudah tinggi kelihatan kok nanti. Kelihatan. Yang endorse ramai kok nanti. Iya, nanti kan di Kick Andy aja dulu nanti. Kick Andy terlihat naik kan lama-lama Denny Aku Sumargo. nontonin juga kok. Habis itu Denny Sumargo, baru The Boss-nya. Father of YouTube Cirene Atta, Father of YouTube. Tapi saya nggak ngimpi sampai di situ lah. Pokoknya berkarya aja. Itu kan bonus, efek samping. Bonus. Siap. Yang paling Jadi terpenting tujuan ada. akhir. Nah, yang paling terpenting adalah ketika Mbak bertanya kepada kita atau siapapun yang bertanya kepada kita, menutup teleponnya mereka sudah dengan pemahaman. Itu yang menjadi harapan. Katanya si Eka Gustiwara adalah konten itu nggak dituntut untuk viral. Dia lebih bahagia ketika dia menciptakan sesuatu itu bisa menginspirasi orang lain dan membuat orang lain itu jadi berubah dengan melihatnya. Itu udah Viral yang diukur. Nah, jadi kalau kita ngobrol viral, ya seberapa panjang sih viral itu? Sater terus turun. Capek juga malah. Sater turun lagi. Nyepuh. Iya, jadi ya tidak dipungkiri. Cara berpikir kan beda-beda boleh, ya kan. YouTube keras, calon sarjana, ya kan. Itu kan booming. Nah, tapi saya lebih memilih kayak yang konsisten. Jadi saya lebih ke kayak mengapa demikian. Saya lebih kayak kutu buku. Dalam sih. Saya kayak ngaji filsafat. Jadi kalau Pak Faiz itu kalau dibilang relate, pasti apa yang dibahas di filsafatnya dia itu pasti relate dengan keadaan. Cuman sekali lagi beliaunya karena panjang kajiannya dan tidak selalu berkontroversi, makanya nggak dijak podcast sama TV-TV. Benar. Karena itu nggak, salah satu sebabnya. ya karena nggak kontroversi. Turun naik juga kan. Karena nggak kontroversi. Kalau nggak kontroversi nggak jadi naikkan Rating TV. Nah, dan Pak Faiz punya prinsip yang saya seneng.
gitu loh ya. Yang diajak ngomong kan Ustadz Jafar siapa, Habib Jafar. Iya. Belum, nanti itu belum ke Helmi Yahya. Nanti kalau sudah ke Helmi Yahya, Helmi Yahya menganggarkan atau ke Deddy Corbuzier menganggarkan, wong yang kontroversi dan wow dan cepat itu Guru Gembul. Guru Gembul. Ya, yang udah. Ya karena YouTuber kan kita ngelihat. Guru Gembul cepet banget. Kreator paling yang rekomendasiin kan. Dan dia menolak untuk bekerja sama. Ya, bukan menolak ya, tapi sudah datang 2 kali, tapi belum ada logonya kan. Kasih solusi, sudah ngejak deal-dealan dan tertarik. Kasih solusi. Sampai nontonin banyak vlog juga berarti ya. Kayaknya yang tak tonton hampir sama, sampai tonton juga. Lah, kan kasih solusi, Helmi Yahya. Gusti Allah itu kan sebenarnya mengumpulkan orang-orang yang segolongan. Kan ada itu. Aku nggak tahu pasnya, tapi kan ada konsepnya. Kita akan dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang sampean tutupno dhewe. Kok darani aku ustad. Dodolan ayat, repot lah. Yang terpenting kan nggak ngapalno ayat, yang penting kan mengimplementasikan ayatnya. Ya kan? Yang terpenting kan itu tuh. Ya, tapi wong selalu malik. Lah nek gak iso maca, gimana cara mengimplementasikan kan ngono. Diwalik-walik. Ya kan? Diwalik-walik. Implementasi iso karena maca. Macane gak iso apa ya iso ngimplementasine. Dari sopo? Bingung gak praktek. Oke Mas Bro, kelihatannya wife sudah nggak happy, sudah terlalu lama, makanya kita selesai dan akhiri. Nanti kita bahas berikutnya lagi 1,5 jam, Ya, 1 jam 30 menit. Wah. Saya seneng. Mudah-mudahan nanti kita bahas by Zoom. Aku tertarik soalnya tadi ngomongin Canva, ngomongin web, ngomongin macam-macam. Itu bisa buat referensi bagi teman-teman untuk memahami sedikit. Ya, sampaikan walau cuma 1 ayat kan gitu aja. Amin. Semoga bermanfaat. Amin. Sip, sehat selalu buat sampean sama istri. Semangat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Josh, nice. Suaminya mbaknya yang di Hongkong. Keren. Mudah-mudahan suami-suaminya juga nanti pada telepon ke saya. Terus ngobrol, terus cerita. Keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye-bye.